Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وبلغ مقاصدنا وبلغ مقاصدنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين أهل المعلى أهل البقيع أهل الأحد أهل البدر سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن مسعود سيدنا أنس بن مالك سيدنا جابر بن عبد الله سيدنا أبي سعيد الخدري سيدنا نعمان بن بشير أولياء التسعة سنن ولي صونغ مؤسس جمعية نهضة العلماء خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله المهيمن المعين وصلى الله على سيدنا محمد
Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah. Asyukur tak lupa, memuji tak lupa, setiap saat harus kita panjatkan kehadirat Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat selalu mencurahkan rahmat kepada kita. Inilah yang menjadi pembahasan di akhir kemarin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin, fala mumsika laha." Jadi Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada seluruh manusia. Ya. Jadi tatkala Allah sudah mencurahkan, maka siapapun saja tak bisa menghalanginya. Nah, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak. Nah, oleh karena itulah ada satu pertanyaan mungkin. Kalau Allah mencurahkan rahmatnya semua kepada seluruh alam, kenapa kok tidak sama antara manusia? Tak pada. Bian ben kula tak pada kehidupannya. Ibadahnya tak pada. Kaudiannya tak pada. Cara asampungnya ke Gusti Allah tak pada. Kenapa kita tidak sama dengan wali-walinya Allah? Padahal Allah tak membeda-bedakan. Itu kakapi. Oh, tu kakapi. Ya, engkau atu kakapi rahmat misalnya 100%, itu kakapi. Tapi kenapa kok tidak sama antar manusia tatkala menerima rahmatnya Allah? Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan pada pagi hari ini. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian rahimakumullah, apa kata Imam Al-Ghazali? Fahadhihir rahmatu mabdhulatun bihukmil judil ilahi. Nah, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya, ya, kepada seluruh alam ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena apa? Kedermawanan. Karena lampaan Gusti Allah, karena sayangnya Gusti Allah dekat seluruh manusia. Ghairu madnunin biha, ghairu madnunin biha ala ahadin. Loh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini kan tak membeda-bedakan antara satu yang lainnya. Pokoknya curahki ke kapi untuk seluruh manusia. Walakin, nah, kata Imam Al-Ghazali, walakin akan tetapi. Nah, kelak menjawab pertanyaan yang tadi. Anapa mata pada cara menerima rahmatnya Allah? Jangan Allah beri rahmat ke kapi. Tapi satu sama lain kok tidak sama. Wada setong, saya tak taat ke Gusti Allah. Wada setong audiin saya susah. Wada setong audiin bunga. Wada terus kalau ketika sholat tak asampung ke pangeran. Kalau setong sholat mapan. Mak beda-beda Allah mencurahkan rahmat. Wada saya kelaparan. Wada saya kesusahan. Wada saya kenikahan. Wada saya coba. Kenapa? Padahal Allah mencurahkan rahmatnya apa? Pada, tak membeda-bedakan. Pada. Nah, inilah jawabannya. Walakin la badda minal isti'dadi lil qabul bitazkiyatin nafsi. Lah. Ini kata Imam Al-Ghazali, ya. Apa? Akan tetapi kata Imam Al-Ghazali itu, nah, untuk menerima rahmat itulah butuh yang namanya persiapan. Yang berbeda itu persiapannya. Satu contoh nih kan. Dulu kita masih sekolah, anak-anaknya sekolah, kita sekolah dulu. Kalau mau menghadapi ujian, ya kan ujian, ajar kan pada. Padahal ilmu napa ada, saya bagi saben arena, ben guru nah kan tak beda. Misalnya saya soki beri duaan, saya tahu beri saya enten. Pokoknya saya ngajari bahasa Indonesia, ya pak ada saben arena. Tapi ketika mengerjakan ujian, mak beda nilainya. Anapa? Persiapannya tatkala menghadapi ujian. Beda saya ajar, buka boleh. Beda saya tak pernah ajar sekali. Kenika yang membedakan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, apa yang membedakan? Kok tidak sama rahmatnya Allah nyampe ke manusia, masing-masing manusia? Kenapa?
tergantung persiapannya. Apa persiapannya? Persiapan itulah butuh bitazkiyatin nafsi, penyucian jiwa. Tergantung abe getek napa punten. Nah, wa tathhiriha anil khubuthi wal kadurati. Inilah kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena lagi persiapan melalui penyucian jiwa itu dari segala dosa dan kotoran inilah yang membuat manusia itu bisa menerima, mewadahi dan tidaknya rahmat Allah. Berarti apa? Berarti penghalang rahmat Allah turun kepada kita bukan orang lain. Jangan saya gila. Amunlah Allah kadung abri rahmat, siapapun tak bisa. Berarti siapa yang menghalangi mata pada? Diri kita sendiri. Kenapa? Maksiat dan dosa. Jaknya lagi orang lain. Mun abuk selalu sosara, parang ko odik mak sosa malolo. Mun beda orang ngaji, mak tak bergetar hatinya. Arwah selain, mak senang mun ngaji, mak lebur asolat jamaah. Engkau mata asolat. Loh, lihat dulu. Maksiat banyak dilakukan, kekotoran di dalam hati, dengki banyak, tak senang, tak tenang abah lagi. Loh, ini yang harus introspeksi. Jangan nilai orang lain, abah nih kasih nilai. Banyak dosa, banyak kotor kepada Allah, sehingga rahmat Allah tak bisa diwadahi. Jangan makin nih ibarat napa air, pas aing kini ke kening menyentuh kepada sesuatu yang berlapis, misalnya napa napanya bedak atau apa ya minyak, biar misalnya awudu pas bedaan bo ebo terlalu tebel kare saparo koru bedak pasang ke kapi cekak dilepas mpian napa nyaman awudu, ketika wudu itu ngalemis tak menyentuh ke dasarku kulit, tak boleh. Makanya nikah boleh ketika mandi misalnya, mandi besar, karena wudu kan kelumon mandi, mon ghuslana mandi rajan tak sah, berarti wudu'un nikah tak bisa. Mandi, tatkala mandi besar misalnya, ya junub dan sebagainya, itu dipastikan dulu rambut dan semua seluruh tubuh sebelum disabun anika dipastikan air menyentuh kepada seluruh tubuh. Jak tuli sampoe. Takut panjenengan ketika sampoe napa namanya mandi terburu-buru nikah cekak ke sampona, tak cekak dek ka obu nah tak mereka obu tak oleh. Makanya ibarat tadi bedok banyak kelu persee kelu jak tulu nawaitul wudu'a persee kelu banyak persee kira-kira tadak bon puru nawaitul wudu takut ngalemis, tak cekak, tak sah wudunya. Sama dengan tadi. Rahmat tu Allah banyak, Allah berikan nikmat, Allah berikan rahmat kepada kita. Kayak ngalemis, banyak getek, banyak maksiat. Itu yang berbeda. Lekenika. Pentingnya kata Imam Al-Ghazali, tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Nika digambarkan nika oleh Imam Al-Ghazali. Oh menarik nika gini. Nika kemper. Contoh. Makanya Imam Al-Ghazali nika mun abri keterangan nika ben contohna. Kita mari paham. Napa contohna? Nika menarik contohna nika. Wa kama anna surata al-mutalawwinatu lagi al-mutalawwinata laysa fiha ya man'un min an tantabi'a fil hadidil khabithi. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali? Seperti sebuah gambar yang melekat pada satu kaca atau satu besi. Gambar itu tak bisa mantul dengan sempurna, kata Imam Al-Ghazali, tak bisa mantul dengan sempurna, napa nyaman? Gambar warnanya
catnya tak bisa mantul dengan sempurna tatkala besi atau kaca itu masih penuh dengan karat atau kotoran. Bersih gelum biar misalnya bodoh gempur nih kan bungkon besi apa pun gempur kan kengki punya nang bodoh karat bodoh nikahan bodoh kotoran nah maka benda itu gambar itu tak terpantul dengan bagus tak temu cek gambar tapi itu bersih ngalak air ngalak pembersih clean gerwa napa nyaman pembersih kaca tampak ternyata bodoh gambar padeng gambarlah itulah kita banyak dosa makanya kadang tak padeng nikmat Allah kadang tak padeng rahmat Allah Allah banyak memberikan nikmat tapi kadang kita mengucilkan dan mengecilkan nikmat Allah padahal setiap saat abe anyabe karena Allah kenapa kita diberikan rizki oleh Allah sakoni tak isokore karena banyak abe kotor napa karena di dalam hatinya bukan Allah tapi di dalam hatinya ada dunia mun sepadeng tunya malolo maka sekecil dan sebesar apapun nikmat tak padeng di dalam atena tak padeng kenapa karena sepadeng bukan nikmat Allah tapi sepadeng karena nafsu untuk mengumpulkan harta lenika ini abe ngak kenika makanya Allah dilukiskan nih kan Imam Al-Ghazali kelak nih kan Allah jadi kekotoran jiwa nih kan pada na ketek na kotornya atau karatnya besi kan yang di dalamnya kan pada gambar pada lukisan lukisan tak tampak di mana lukisan aja lukis apa aja mano apa kece atau ini atau oreng-orengan tak tampak. Kenapa? Ternyata besinya banyak kotor dan juga berkarat. Tidak bersih ngalak napa bisa bensin atau ngalak napa? Ternyata tampak juri ya gempur mano jadi ya sayapnya dua. Lah, kenapa mak padang? Karena bersih dari itulah. Kadang tak padang dekat nikmat Allah karena di dalam hati banyak dosa. Abe selalu tak narema nikmat karena di dalam hati banyak dengki. Tak narema mun beda orang lain oleh nikmat beci abe. Lah nikah dengki itu yang banyak menghapus kefokusan kita. Makanya ayo bersih agar napa rahmat Allah tampak dalam diri kita. Loh nikah. Berarti apa? Fahakadha yanbaghi an ta'taqidal amra min janabika wa min janibir rahmatil ilahiyah. Berarti yang menghalangi, kenapa? Jadi yang menghalangi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang lain tapi diri kita. Lagi nikah keywordnya, kata kuncinya ke nikah. Kesimpulannya, menghalangi rahmat Allah ada dalam diri kita benih orang lain. Bahkan mon abe nikah sosa, mon abe nikah tak jemper, mon abe nikah tak apa ngerasa katusa, mon abe nikah selalu banyak, bukan orang lain, tapi diri kita. Penghalangnya benih orang lain, tapi penghalangnya adalah diri kita. Terlalu banyak dosa dan kotor kepada Allah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahati ala fata'arradu laha. Nah, Nabi mengatakan bahwa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, inna li rabbikum, sesungguhnya, ya, li rabbikum, ya, Tuhanmu itu, ya, kata Nabi, fi ayyami dahrikum nafahatin. Jadi beliau itu selalu memberikan anugerah, ya,
selalu memberikan keutamaan, selalu memberikan rahmat di masa hidupmu. Di setiap masa hidupmu. Pasti. Ala fata'arradu laha. Akan tetapi, kata Nabi, kalian sendiri yang menghalanginya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu memberikan anugerah, memberikan rahmat, memberikan nikmat kepada kita semua. Setiap hari, setiap hari, setiap saat, fi ayyam, setiap hari, setiap saat. Nah Allah apa ring rahmat, apa ring nikmat, apa ring keutamaan. Namun kata Nabi SAW, tapi kalian sendiri yang menghalanginya. Ala fata'arradu laha. Berhenti bi, saya menghalangi, bukan orang lain. Apa penghalangnya? Dosa. Apa penghalangnya? Kekotoran hati. Oleh karena itulah, bagaimana caranya? Ayo sekarang bersihkan dosa, bersihkan hati dari karatan dosa. Berapa cara? Nah, pertama istighfar, nomor 2 bertaubat. Napa beda na taubat ben istighfar Ustaz? Kita namun istighfar perak minta sapora malolo, minta kosot malolo, mon ataubat bukan hanya minta sapora, tapi ataubat berjanji dirinya untuk tidak bermaksiat. Aroma sakasta ben ambu alako tusa kenika. Setiap hari kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ate ajanji ke Allah. Ya Allah, abdina ta'ala kuatusa pole, abdina rajatusa. Penyesalan itulah yang berharga dalam kehidupan kita. Nah baru itu akan membersihkan jiwa kita. Telepon bersih jiwa kita, kalau sudah bersih hati kita, terpancar gelak. Nurnya terpancar, rahmat Allah terpancar, telepon terpancar, nyaman untuk menerima. Oleh karena itulah, ayo ulun panca dengan makin belajar, terus belajar dan memohon kepada Allah agar kekotoran dalam jiwa ini setahap demi setahap, waktu demi waktu bersih. Walaupun tak bersih ke kapi, jangan saya gelak. Minimal kemper etangale. Minimal versi ini sakoni. Oh, versi ini sakoni. Versi. Oh, sudah jelas. Wajahnya sudah jelas. Oh, berarti ria Roma pas abita yang kui tak ye cetak pada lebur. Tilo mari pusuai peruse kapi. Oh, ternyata fokus Romana. Sudah terawat. Oleh karena itulah ayo rawat diri kita dengan jauhi maksiat, perbanyak bertaubat. Muka-muka tusa-tusa kita sarang Allah subhanahu wa ta'ala, kita dibimbing oleh Allah di jalan si fokus, kita dibimbing oleh Allah agar tidak melakukan maksiat. Abek semakin tua semakin berkurang nikah, fisik kita lemah tapi muka-muka iman tak sampai lemah. Makanya ada amalan, perbanyak membaca ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin, agar kita diberikan kekuatan untuk senantiasa mendekat dan beribadah kepada Allah. Muka-muka barakah manfaat bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مولانا يا مجيب يا مولانا يا مجيب
يا حاضرا لا يغيب يا هادرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عون من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته